Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Hikmat Pagi. Pada hari ini kita bersyukur telah diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Sebelum menjalankan aktivitas hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini. Pada kesempatan ini kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan, kami memohonkan berkat, karunia dan penyertaan. Kami memohonkan fokus dan juga ketenangan dalam setiap kata-kata yang akan kami baca, kata-kata yang akan kami dengarkan dalam renungan pada hari ini. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Hikmat Pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia Otniel dengan tema Tali 3 lembar sulit diputuskan. Bacaan diambil dari Pengkhotbah 4 ayat 12 yang demikian bunyinya. Jika satu orang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Pilihan 3 utas tali tak mudah diputuskan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk kita menyambut akan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan akan setiap kegiatan aktivitas kita. Hari ini kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah yang sering kali berbicara tentang kesia-siaan hidup. Namun pada pasal yang keempat menyoroti bahwa berjuang sendiri adalah salah satu kelemahan terbesar manusia. Hidup selalu sulit ketika seorang harus menghadapinya secara sendirian. Jadi mengapa begitu banyak orang bersikeras untuk melakukannya sendiri sampai menjadi tak tertahankan? Bapak dan Saudara, kesendirian seringkali dapat membuat manusia menjadi egois dan berpusat pada diri sendiri. Sehingga pada akhirnya membuat manusia rentan jatuh di dalam dosa. Mudah dikuasai oleh pikiran negatif, kekhawatiran, dan kelemahan iman. Sehingga pada akhirnya dapat membuat manusia lebih mudah disesatkan atau terperangkap dalam keputusasaan yang mendalam. Pada kenyataannya seseorang yang berjalan sendiri memang lebih mudah dikalahkan oleh dosa, pencobaan, masalah, atau kelelahan hidup. Oleh sebab itu, melalui Pengkhotbah pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12, penulis kitab Pengkhotbah menekankan pentingnya sebuah persekutuan. Kebersamaan dalam keluarga, persahabatan, dan persekutuan jemaat adalah sarana Allah untuk saling menguatkan dan menopang. Apa yang didasari oleh Pengkhotbah adalah bahwa kita selalu lebih aman ketika kita memiliki seseorang di sisi. Dan terlebih lagi ketika kita ditemani oleh pihak yang ketiga, yaitu Tuhan Allah sendiri. Seorang musuh mungkin dapat mengalahkan 1 orang, tetapi 2 orang akan dapat bertahan dan mengalahkan lawan tersebut. Keduanya dapat berdiri saling membelakangi, membela satu sama lainnya, bahkan 3 orang lebih kuat. Mereka seperti tali yang berdiri dari 3 bagian yang pada akhirnya disatukan. Sangat sulit untuk memutuskannya. Prinsip kemitraan ini dapat kita temukan di dalam perjanjian lama, di dalam kisah Nabi Elia. Yang pada saat itu dalam titik pelayanannya, ia siap untuk dipanggil pulang oleh Tuhan. Karena ia merasa seolah-olah ia berjuang melawan nabi-nabi Baal sendirian. Tetapi apa yang Tuhan tunjukkan kepadanya adalah bahwa ia tidaklah sendirian. Bahkan Tuhan telah membangkitkan 7.000 orang yang tidak sujud menyembah kepada Baal. Nabi Elia jelas tidak sedang berjuang sendirian untuk Tuhan. Dan kita bisa melihat pada 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang 10 sampai ayat yang ke-18. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi komunitas orang percaya yang saling bergandengan tangan, saling mendukung, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sebab hidup ini memang tidak mudah untuk dijalani oleh seorang
diri. Oleh karena itu, mari sama-sama kita merajut hidup bersama-sama dengan saudara seiman dan Allah. Sehingga pada akhirnya kita bisa membuat seperti tali 3 lembar yang kuat, kokoh, dan tidak mudah diputuskan oleh tantangan dunia. Amin, mari kita bersatu hati di dalam doa. Engkau menghadirkan setiap kami di tengah-tengah komunitas. Tentu Tuhan ingin ada maksud di lain itu semuanya. Maksud yang pertama adalah kami bisa saling mengenal satu sama lainnya. Kami bisa saling mendukung satu sama lainnya karena kami sadar Tuhan bahwa kami hidup sendiri itu tidaklah mudah. Kami hidup sendiri tidaklah gampang karena kami rentan sekali untuk memiliki pikiran-pikiran yang negatif ataupun kekhawatiran ketika kami menjalani kehidupan kami ini. Oleh karena itu, Engkau menghadirkan orang-orang di sekitar kami. Kami juga mau ya Tuhan, bisa menggunakan waktu dan kesempatan ini, bisa menjadi penguatan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau melanjutkan akan setiap kegiatan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kehadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.